Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Di video ini ini ketepatan hari Sabat, kita akan melanjutkan firman Tuhan. Kemudian kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu mengucap syukur untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami menghirup udara yang segar. Terima kasih atas berkat yang berkelimpahan kepada kami. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca firman-Mu Bapa. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami mengerti, supaya kami melakukan firman-Mu, turut kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu saja. Sempurnakan doa kami Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu bagaimana di sini Tuhan Yesus sudah mulai menyatakan kepada murid-muridnya bagaimana dia akan menanggung dosa manusia dan mati di kayu salib, memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah dengan Bapa kita. Dikatakan di video yang lalu di pengakuan Petrus. Jadi di sini dikatakan waktu mereka tiba di daerah Kaisarea di Filipi kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dia bilang, siapakah anak manusia itu? Jawab murid-muridnya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yeremia, Elia, dan sebagainya. Kemudian Yesus mengatakan, kemudian apa jawab kalian? Katanya sama si murid-muridnya. Tiba-tiba si Simon Petrus, dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata si Simon Petrus. Kemudian kata Tuhan di sini aku baca, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi kalau untuk di video lalu, Tuhan Yesus sampai memuji Petrus dalam arti memang itu adalah perkataan dari Allah sendiri, Bapa kita. Jadi bukan dari si Simon sendiri yang mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi itu pengakuan daripada si Simon Petrus. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah engkau Simon, karena bukan engkau yang mengatakan, bukan dari manusia, tetapi itu langsung dari Bapa itu sendiri. Dan di sini sudah dijelaskan anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup artinya dia sudah dinyatakan bahwa dia adalah anaknya, anak Tuhan itu sendiri anak Bapa Allah itu sendiri. Dan kemudian di sini dikatakan lagi bahwasanya apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya juga segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini menurut kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan, semuanya itu akan sama seperti yang di sorga. Firman Tuhan mengatakan lebih baik kita mengumpulkan harta di sorga daripada di dunia, karena di dunia ngengat dan karat akan merusak harta kita. Jadi artinya kita nggak usah banyak-banyak mengumpulkan harta di dunia ini, karena ngengat karat akan habis. Jadi kumpulkanlah hartamu di sorga. Bagaimana kita belum naik ke sorga, tapi kita di dunia, artinya dengan apa yang kita punya, kita bisa membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang sudah berkat-berkat Tuhan lakukan. Jadi kalau untuk memberikan berkat-berkat, sedikit berkat kepada orang lain atau seperti membantu orang lain, itu adalah menyimpan harta di sorga. Kemudian kita lanjutkan firman Tuhan lagi. Ayatnya ada di 3 kitab. Aku akan memberikan ketiga ayat ini, tetapi aku akan terangkan karena ada beberapa poin-poin di setiap kitabnya Jadi aku baca yang di Matius. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid
murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Kalau kita lihat di video sekarang sama di video yang lalu, Petrus, kalian masih ingat pasti ya, di video yang lalu itu bahkan secara tersirat Yesus memuji Petrus dan berkata, ya waktu Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus bilang, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Jadi pada saat itu Yesus sampai mengatakan berbahagialah, artinya seperti memuji si Simon ya, karena perkataan itu berasal dari Bapa yang di sorga. Tetapi di sini ya, pada saat Yesus dibilang di sini sejak waktu itu, setelah di video yang lalu kalian nonton aja biar bisa mengikuti cerita ini, dia sudah mengatakan ibaratnya bagaimana dia akan mati di kayu salib, bagaimana dia akan mengalami yang namanya penolakan, pembunuhan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi di sini dikatakan juga bahwasanya si Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Jadi itu bukan dari Allah, bukan dari Bapa lagi perkataan si Petrus, tetapi dari manusia. Atau kan dibilang manusia itu kalau udah di luar Allah berarti dia iblis sendiri. Makanya di sini dibilang Tuhan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memandang kepada murid-muridnya. Di sini dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan lagi, barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Sebenarnya di ayat ini sudah sangat jelas ya. Makanya dibilang, apalah gunanya kita mendapatkan dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita. Dengan apa nyawa kita itu kita ganti? Nggak ada yang bisa. Tetapi kalau kita baca lagi di ayat di mana di sini di Markus, yang di Markusnya aku ambil poinnya, Markus 8 ayat 31 sampai 38, kemudian Markus 9 ayat 1. Jadi dia sempat di ayat 9 ini ya. Di sini dikatakan Yesus berpaling sambil memandang ke murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi kalau mau dibaca di sini, apa yang dikatakan Petrus itu bukan lagi berasal dari Bapa di sorga, tetapi dari si iblis. Makanya iblis sama Bapa di sorga itu, mereka itu rival. Tuhan lawannya iblis. Jadi sudah sangat jelas
Di luar aku, kamu melawan aku, kata Tuhan. Artinya, kita manusia yang di luar Tuhan Yesus, kita udah sama dengan iblis itu sendiri. Kalau kita nggak sama Tuhan Yesus, kita udah iblis itu sendiri. Walaupun wujud kita manusia, tetapi roh yang ada pada kita sudah roh kejahatan. Jadi jangan termanipulasi. Kemudian di sini lagi dikatakan bahwasanya di sini diterangkan ya, kalau ya di sini ada dua, aku dan Injil katanya. Jadi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, dia akan menyelamatkannya. Ya, kalau yang di Matius dia bilang barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Kalau yang di sini barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi di Markus ini diterangkan aku dan Injil. Injil itu kabar baik ya. Kemudian kalau aku di sini aku catat di sini ayat 38 aku baca ya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi setiap kita yang malu dengan menyebarkan firman Tuhan, artinya perkataan Tuhan kan, ini firman Tuhan. Kalau kita malu, gak mau menyatakan kepada orang lain ya yang tidak mengenal firman Tuhan ini, katanya Tuhan Yesus akan malu juga. Makanya kita di sini, tapi bukan memaksa ya. Kembali lagi seperti aku bilang, gak maksa. Tetapi mungkin pada saat kita bergaul ya, teman-teman kita punya masalah dan sebagainya, dan apapun itu, kita bilang mau kita doakan atau kita memberitakan Injil itu bahwasanya kita bahagia, kita dikuatkan oleh perkataan Tuhan Yesus, perkataan firman Tuhan. Atau kalau bagi kita orang yang tidak pandai bicara, ya mungkin aku juga dulu nggak pandai bicara. Tetapi beginilah, kalau bagi orang yang nggak pandai bicara, kita hanya dari perbuatan kita. Jadi Tuhan bisa melihat kita. Tidak harus berbicara dengan tingkah laku kita ya, dengan perbuatan kita sehari-hari dengan siapapun ya, keluarga, teman, adik, kakak ya, sama orang tua. Orang-orang akan melihat siapa kita. Jadi gak perlu bicara juga, kita perbuatannya udah bicara. Itu lebih baik daripada dia nanti bicara tentang Tuhan, kasih Tuhan, tetapi perbuatannya nol besar. Bahkan mungkin dia berperilaku tidak baik ya. Jadi lebih baik kita lakukan. Seperti aku bilang, gak apa-apa kita gak juga pandai berbicara, tetapi dari perbuatan kita. Karena perbuatan kita mencerminkan siapa kita, anak setan kah, anak Tuhan kah, seperti itu ya. Kemudian kalau untuk poinnya yang aku ambil di Lukas, kalau di Lukas ini katanya ya, aku ambil poinnya ayat 23 aku baca. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu udah sama tadi, tapi di sini ditekankan lagi setiap hari ya. Jadi kita harus memikul salib kita setiap hari. Bukan seminggu sekali, jadi setiap hari. Karena setiap hari kita pasti namanya, hidup ini kan pasti sama orang ya. Kayak aku mungkin gak punya anak, tapi kan ada suami. Jadi kita itu kalau gampang tersinggung, gampang sakit hati, ya nggak akan ada yang namanya damai. Aku banyak sekali belajar, dan makanya baca firman, buka Alkitabmu, berdoa sama Tuhan. Karena kalau mau jujur-jujuran, kita ya mau suami istri ke ya, mau istri ke suami ke istri, gak ada masalah kalau dia selama dia benar-benar pegang firman Tuhan ini. Tetapi kalau dia setengah-setengah hati, masalah kecil pun bisa jadi besar. Jadi kalau aku di sini ditempah juga ya, dulunya aku nggak menghidupi firman ini. Jadi setiap ada masalah atau apa, aku tuh seperti kesedihan, kepahitan ya, kemarahan dan sebagainya ya. Padahal mungkin setiap rumah tangga pastilah sama. Pastilah, nggak ada yang di dunia ini. Bahkan artis sekalipun, artis terkenal atau bahkan presiden sekalipun, ya, yang kita lihat mungkin nomor 1 di suatu negara ya, atau kepala negara sekalipun, atau orang kaya sekalipun, bisnismen dan sebagainya ya, mereka juga punya masalah dalam keluarganya, bahkan pada dirinya sendiri. Jadi mungkin di sini lebih tepatnya, dulu mungkin kita ngefans sama si A, si B, si C, nggak apa-apa sih, nggak ada masalah juga menurutku. Tetapi kalau aku sekarang, aku bilang aku fansnya Yesus Kristus.
karena dia itu tidak mengecewakan. Dalam artian kita ngefans, bolehlah aku ngefans sama si A si B, tapi nggak usah fanatik yang berlebihan. Karena mereka juga sama seperti kita manusia. Kalau dulu mungkin kita kayak buta banget ya, kayak teriak-teriak, oh ini, si ini aku ngefans gitu. Ya aku juga dulu kayak gitu, tapi seiring aku membaca firman ini, ya, kemudian aku dibukakan dengan bagaimana lifestyle-nya mereka. Mereka juga sama dengan kita kok. Ke rumah tangganya kadang-kadang kita lihat ada pertengkaran, berceraian, anaknya begini, itunya begini gitu. Jadi aku pikir, ternyata kalau kita mendamba-dambakan atau memuji-muji manusia, sia-sia. Karena mereka juga sama seperti kita. Dan kita akan kecewa. Jadi udahlah, mulai sekarang aku bilang buka Alkitabmu, berdoa pada Tuhan, ngefans sama Tuhan. Ya, jadi kita harus fansnya itu cuman Tuhan. Kita boleh, maksudku jangan kayak kamu munafik banget sih, mana mungkin kamu nggak suka. Aku bilang aku juga ngefans sama beberapa, tetapi aku nggak fans fanatik sama mereka. Aku fans fanatik itu sama Tuhan ibaratnya. Tapi bukan fanatik dalam tanda kutip ekstrim yang negatif. Di sini aku katakan fanatiknya itu untuk diriku sendiri. Bagaimana aku berubah ya, bukan ngomong doang ke orang ya, tetapi ke diriku. Fanatiknya ke diriku sendiri. Ada orang yang fanatiknya tetapi jadi dia itu menyakiti hati orang ya, bukannya memperbaiki diri tapi menyakiti hati orang. Nah, di sini aku pilih adalah fans fanatik Tuhan Yesus, dan itu untuk diriku sendiri ya. Artinya menyakitkan buatku karena sifatku yang lama, sifatku yang gak baik itu dikikis sama Tuhan, dihabiskan, dihilangkan, dibuang. Ini bukan kamu yang sebenarnya, Uli. Kamu harus berubah. Nah, itulah yang aku ambil. Jadi bukan ke orang yang kita, gak boleh gini, haram gitu. Padahal kita gak baik. Jadi aku ambil fanatiknya ke Tuhan sendiri, untuk diriku sendiri, merubahnya. Mengganti yang lama menjadi yang baru ya. Yang tadinya gampang marah-marah, tersinggung ya. Yang gampang dendam sama orang. Sekarang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Di sini banyak sekali ya. Seperti aku bilang tadi, Petrus sendiri kan udah bersama dengan Tuhan. Dia dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan juga. Tetapi setelah dia tidak kuat, atau artinya si Petrus pada saat di sini, dia nggak memikirkan kehendak Bapa, dia memikirkan kehendak diri sendiri. Atau lebih tepatnya kehendak si iblis. Dia diperdayakan oleh iblis sampai dia bilang, mudah-mudahan itu nggak terjadi. Makanya Tuhan bilang, nyala engkau iblis karena engkau menjadi batu sandungan buatku. Jadi walaupun seperti aku bilang, memang tidak gampang ya, sangat tidak gampang. Kalau kita mau bilang, aku sama Tuhan Yesus terus, aku percaya sama Tuhan Yesus gini-gini. 5 menit lagi kita udah menyangkal Tuhan Yesus. 5 menit lagi kita melakukan kejahatan. 5 menit lagi kita udah dendam, amarah, udah masuk ke dalam hati kita. Jadi kalau mau aku bilang, kita harus ingat, kita harus tetap berjaga-jaga. Karena si iblis itu nggak suka dia kita dekat sama Tuhan. Dia nggak suka dia kita anak Tuhan. Dia nggak suka kita melakukan Tuhan. Dia sukanya melakukan kehendak dia, si iblis itu. Makanya seperti aku bilang, iblis itu dekat sekali dengan kita. Seperti aku bilang di video yang lalu, dia sudah menguasai pikiran kita ini. Jadi kalau kita nggak undang Tuhan Yesus juga di dalam pikiran kita ini, kita nggak mampu kita menolak dia. Dalam arti si iblis ini sudah ada dia, sudah artinya Tuhan udah kasih kuasa ya. Jadi kalau kita nggak pegang Tuhan Yesus, dalam sekejap kita udah dikuasai iblis. Kita bisa melakukan yang baik, kita bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang tidak baik. Itu cuman kuasa Tuhan Yesus. Kalau kita nggak tinggal di dalam dia, wah habis kita, kacau balau kita. Berantakan semuanya. Tapi kalau ada bilang enggak kok, kalau aku nggak pernah ke gereja, nggak pernah muliakan Tuhan, aku diberkati, aku ini. Ingat seperti yang dibilang Tuhan tadi apa? Apa gunanya engkau mendapatkan seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawa? Jadi percuma sekali kalau kita dapat dunia ini tetapi kehilangan nyawa kita. Dan cara kita mengembalikan nyawa kita nggak bisa. Dunia ini nggak bisa mengembalikannya. Tetapi seperti dibilang Tuhan, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, Injil ini adalah kabar baik ya. Jadi bagi kalian di sana jangan takut dengan Injil. Injil itu kabar baik, bukan kabar buruk.
Kata Tuhan kembali lagi, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, dia akan mendapatkannya. Tetapi kalau kita kehilangan nyawa kita karena dunia ini, nggak akan pernah kembali nyawa kita. Akan kekal selama-lamanya dia di neraka. Ya. Jadi, buka Alkitabmu, sekali lagi aku bilang buka Alkitabmu, baca. Dan satu hal, jangan ngefans itu, boleh ngefans tapi jangan berlebihan. Karena mereka semua sama dengan aku. Aku juga manusia. Kita sama-sama mengingatkan. Karena lebih tepatnya kita harus ngefans sama Bapa kita yang di sorga. Fans fanatik kita dia sama dia. Dan bukan jadi fanatik itu kita seperti aku bilang lagi, ingatkan, bukan kita menyakiti orang, tetapi ke diri kita. Pasti ke diri kita nggak enak kan, kita sakiti. Karena apa? Karena kebiasaan buruk kita tinggalkan. Meninggalkan kebiasaan buruk bukan enak, kawan. Ya, yang tadinya kita sesuka hati kita harus berbuat baik. Yang tadinya orang marah sama kita, menghina kita pun harus berbuat baik. Halo. Aduh, kadang-kadang kita pun bisa emosi ya. Tetapi di firman Tuhan ditekankan menyangkal diri setiap hari. Ya, siapa yang mengikut aku, siapa mau mengikut aku, menyangkal diri setiap hari. Jadi pokoknya intinya kita peganglah Tuhan. Firman Tuhan kita pegang. Karena tanpa dia, yaitu seperti si Simon itu jadinya, memikirkan dunia, memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa kita. Inilah doa dan harapan kita, semoga firman Tuhan ini selalu bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk saat ini ya Bapa, firman-Mu begitu sempurna, menyehatkan tubuh, jiwa kami, pikiran kami pun bersih ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pelajaran ini, untuk pengingat kami akan kebaikan-Mu, bahwasanya kami harus Bapa tetap berada di dalam Tuhan, tidak jauh, tidak di luar daripada-Mu. Karena di luar Engkau, kami telah melawan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami selalu, supaya kami tetap di dalam Engkau, tidak di luar. Bapa di sorga, dosa kami banyak Bapa, Engkau tahu itu. Hapuskan Bapa, supaya jangan terhalang berkat-berkat Tuhan, dan kami layak dekat-dekat kepadamu. Sempurnakan doa kami ya Bapa. Sepanjang hari Sabat-Mu ini, biarlah Engkau memberkati kami. Ajari kami Bapa setiap apapun yang kami ucapkan, supaya kami jangan menyakiti hati sesama kami dan menyakiti hati-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Sabat. Amin.